rukyah mungkin benar ada jinnya benar nih, tapi beliau itu terlalu parno di sini nih. Terus ada keinginan pengen sembuh banget nih, ini mah kurang ampuh nih, Ustaz pindah saya ini. Terus sampai dipikirin terus ini. Ya iya, makanya sekarang saran saya ya, kalau mau nih orang skizofrenia tuh bisa sembuh tuh, nggak tahu ya, ada orang yang Jangan lupa subscribe. Santri ya, dia tuh dibully di pesantrennya. Jadi dia tuh dibully di pesantren, pulang ke rumah, pesantren di Jakarta, dia pulang ke rumah. Terus akhirnya kata orang tuanya apa? Kamu gitu doang, jangan lupa ya, jangan lupa. Padahal dia dibully banget di pesantren. Ada saya datang untuk rukyah, saya rukyah kan selalu kayak gini. Pak, saran saya cuma dua, anak ini suruh pulang atau pindah ke pesantren. Karena belum tentu di pesantren itu juga ada orang yang ngerti gitu. Akhirnya apa? Memaksakan tentang. Kalau yang mau ngopi angkat tangan biar dibuatin Ustaz Aziz kalau Ustaznya. Yang mau ngopi, 1, 2, 3, 4 lagi. 4 ya. Kalau keluar yang mau ngopi, ketek. 4 Ustaz. Kopi hitam semuanya. Apa ada yang mau pesan? Susu ada. Habis susu ada. Hitam semuanya. Kopi hitam 4 Ustaz, tolong Ustaz. Ya lanjut Ustaz. Nah, itu akhirnya saya datang lagi ke sana setelah 5 bulan kemudian orangnya telepon lagi nangis-nangis bapak-bapaknya, dan anaknya itu kakaknya itu anggota KBRA juga, tapi saya nggak mungkin ngomong juga. Nah, dia bilang gini, adanya tuh udah gini, Jokowi ngapain lu terus, pokoknya wah iblis makanya di sini gitu. Ternyata setelah kata saya gini, Pak, saya yang kedua kali ini mau interview ya, datang ke dokter. Pas datang ke dokter apa? Bapak, anak bapak ini udah depresi berat, kenapa baru datang sekarang? Padahal dari dulu pas pertama saya bilang pindahin ke rumah atau pindah ke pesantren atau ini datang ke dokter dulu, tapi dia nggak ini. Nah banyak kasus kayak gini juga. Makanya saya berharap banget teman-teman. Ini saya bukan merasa saya sombong, bukan merasa saya bisa, karena saking sayangnya saya tuh sama. Ini saya sampai sejauh ini belajar karena saya tuh saking nggak mau kecewain orang yang datang ke saya. Bener-bener saya tuh ilmu tuh pengen bener-bener sampai bisa tuh saya nggak bisa. Maksudnya gini, orang mau sembuh mau nggak itu urusan saya, tapi saya punya kewajiban moral untuk belajar sampai bener-bener tahu gitu. Nah, maksudnya untuk teman-teman yang maksudnya kalau ada mau diskusi masalah kayak gitu, saya siap untuk diskusi bareng gitu. Atau mungkin misalnya saya mau belajar tentang hipnosis segala macam, sebisa saya bisa sharing diskusi nggak apa-apa. Tadi ada Ustaz bisa dipotong-potong. Untuk Bu Dede itu udah nggak bisa dihipnotis, udah nggak bisa. Dede udah buat catatan dari pertama mengenai jin itu bursa dipercaya jin itu tidak enggak. Yang kedua, saran pertama Bu Dede datang ke dokter tadi ya Ustaz ya. Datang ke psikiater dokter karena ini mungkin nih bener ya, waktu awal rukyah mungkin benar ada jinnya benar nih, tapi beliau itu terlalu parno di sini nih. Terus ada keinginan pengen sembuh banget nih, ini mah kurang ampuh nih, Ustaz pindah saya ini. Terus sampai dipikirin terus ini. Ya iya, makanya sekarang saran saya ya, kalau mau nih orang skizofrenia tuh bisa sembuh tuh, nggak tahu ya, ada orang yang berobat 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang seumur hidup harus berobat. Bukan cerita ada. Obat itu mana tuh kita sama obatnya? Kan ada sekarang pakai BPJS. Nggak pun BPJS kan. Terus saya sering nyaranin orang ke BPJS dan gratis. Katanya ke Jawa, nggak usah katanya kaki. Gak pulang ke Jawa. Nanti Bu Dede nanti dikasih nomor isi hukum konsultasi. Nah itu kayak gitu aja. Maksudnya itu saya tuh kasihan, maksudnya mungkin teman-teman bercanda nih. Kenapa saya nggak mau ngomong, maksudnya dalam artian tuh udahlah saya nggak mau terlalu, tapi ini udah berbahaya nih. Karena bagi Bu Dede itu apa yang kita ngomong itu di sini tuh udah kuat banget. Ada yang punya pulpen. Biar dicatat sama Bu Dede, kadang masuk mungkin kanan, khawatir kalau pikirin nama dicatat. Yang punya kertas, ada yang punya kertas. Ntar beliau catat. Emang kita lakuin. Karena skizofrenia itu dia cuma bisa tarik 1 detik omongan kita tuh. Misalnya ibu namanya siapa, Bu Dede, rumah dari mana, udah ngatur. Jadi dia mandat 1 detik pertama. Makanya kalau ngomong sama yang gini, kita cuma satu arah, misalnya Bu ke dokter ya, dia Bu ke dokter ya, iya Bu ke dokter ya. Iya, pokoknya kita satu arah aja. Mau dia ngomong apapun kita satu arah ke dokter ya. Sampai dia bilang iya, ya ke sana ya. Gitu.
Benar nggak? Ya, maksudnya tuh ini saya nggak tahu ya, ibu tuh bisa sembuh apa enggak. Ini saya tahu saya aja, saya menyarankan ke arah sana. Bukan masalah ibu tadinya, oh berarti ustaz yang pertama dia nggak ngerti nih masalah ini juga. Boleh jadi benar awalnya ibu ada jinnya, tapi karena Soalnya pertama mula sakit di Jawa. Jadi tiba-tiba ya payung itu jatuh. itu masih sama suami. Masih sering berantem sama suami. Nah, iya. Tapi kata dia nggak berhenti. Apa ini? Gak tulis, takutnya gini aja ya, takutnya terlalu lama. Saya cuma pengen ngomong itu doang. Ibu nanti itu dari divisi itu tuh minta BPJS agar diurusin bisa berobat di sini gratis. Kalau nggak salah, kalaupun ada obat yang harus beli, itu paling nggak hanya 100.000. Tahu saya. Yang ini capek. Sudah Bu Dede, sudah. Sudah. Bu Cici tolong ditulis Bu Cici. Yang pertama, saran dari Kiai itu ke Bu Dede, kesembuhan mutlak dari Allah. Yang pertama, Bu Dede jangan lupa sholat. Itu pesan dari Kiai kan? Sholat, sabar dan syukur. Ketiga, Bu Dede indikasinya skizofrenia. Ya itu baru Dan itu hanya indikasi. Iya, saya pasien. paham. Jangan dipatokin di dalam kepala. Bu. Datang ke dokter. Iya, saya bukan dokter, saya bukan psikolog, jadi saya nggak bisa. Cuman dari gejalanya dikasih ke sana. Tapi ibu jangan bilang aja dulu, datang dulu ke dokter. Gak usah diyakinin kalau Bu Dede yakin skizofrenia. Gak usah. Datang ke psikiater tulisan gitu ya Ustaz ya. Iya. Yang ketiga, hubungi divisi advokasi dan hukum PW. Itu kan dilakuin jangan lupa. Mengenai pengurus perpindahan KTP, pengurusan perpindahan KTP dan pengurusan perceraian, gitu ya. Dicatat, itu dilakuin. Kalau lupa lagi ngobrol lagi gitu nanti. Ada lagi Ustaz? Udah gitu aja mungkin. Mohon maaf nih saya panjang ngomongnya. Itu aja maksudnya tuh karena saya ngerasa kasihan, maksudnya tuh ini karena beliau tuh udah tahapannya udah delusi nih. Delusi itu kayak dia meyakini sesuatu nih, dia meyakini di depan dia tuh ada prajurit perang. Kita nggak meyakini, bagi dia tuh yakin sama yang dia lihat. Jadi nah itu mungkin itu aja dari saya Bu Dede. Saya ke divisi ibu rumah. Selanjutnya, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Terima kasih sudah menonton channel ini.